Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yuk ikuti kami di video ini dalam observasi Service Learning Management Sarana dan Prasarana Pendidikan. Happy watching! Sekolah yang kami kunjungi ini berlokasi di Jalan Poros dan Nuang Bira, kilometer 8 Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Sekolah ini berdiri dengan nama awal SMA Negeri 1 Ujung Loe dan kemudian diubah menjadi SMA Negeri 9 Bulukumba. Didirikan pada tahun 2003, pernah memberlakukan kurikulum KTSP pada tahun 2007, namun sekarang telah berubah menjadi kurikulum 2013. Kenapa harus SMAN 9 Bulukumba? Alasannya yaitu karena sekolah ini tuh lumayan dekat dari rumah dan karena SMA Negeri 9 Bulukumba merupakan sekolah yang dikenal berprestasi di Kabupaten Bulukumba. Sekolah ini tuh bagus, jadi kami tuh ingin tahu kalau sekolah yang bagus itu perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarananya itu seperti apa. Dan merupakan sekolah yang unggul serta memiliki infrastruktur yang lengkap. Menurut kami, sekolah tersebut efektif untuk kami melakukan observasi, di mana dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana yang lumayan lengkap. Bagaimana penilaian kalian tentang sekolah ini? Lapangannya luas dan merupakan sekolah yang unggul fasilitasnya itu lengkap. serta memiliki infrastruktur yang lengkap. Dari 1 sampai 10 saya kasih 9. Menurut saya sekolahnya bagus, fasilitasnya yang lengkap. Selain fasilitasnya yang lengkap, tenaga kependidikan dan pendidiknya juga ramah-ramah. Seiring dengan berjalannya waktu, SMA negeri ini telah menjadi sekolah yang unggul di daerah Bulukumba dengan predikat akreditasi A. Sekolah ini sangat menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Semakin bertambahnya peserta didik di sekolah ini, maka fasilitas belajar juga ikut meningkat. Dukungan fasilitas tersebut sangat membantu peserta didik dalam proses belajar sehingga mampu meraih prestasi. Namun, sebelum menjadi sekolah yang sekeren sekarang, SMA Negeri 9 Bulukumba sama seperti sekolah lain di awal masa pembangunannya. Pada masa ini, banyak sekali gedung yang masih dalam tahap perbaikan dan dalam proses pengembangan. Gambar-gambar ini adalah rekam jejak sekolah yang menjadi bukti perubahan signifikan perkembangan sekolah sampai bisa seperti sekarang. Tunggu guys. Kayaknya kita belum saling kenal deh. Kenalan dulu yuk sama kita. Part 1 Pengenalan. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Musdalifah, biasa dipanggil Iva. Halo guys, saya Diza Mahrani, biasa dipanggil Bisa. Hai guys, perkenalkan nama saya Putri Indasari, biasa dipanggil Putri, dari kelompok observasi sarana prasarana SMA Negeri 9 Bulukumba, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Part 2 apa sih itu manajemen sarana dan prasarana? Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan alat dan media belajar lainnya. Prasarana pendidikan merupakan fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses jalannya pendidikan, seperti halaman, kebun, jalan menuju sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung, seperti taman, digunakan untuk pelajaran biologis. Halaman sekolah digunakan untuk pelajaran olahraga, maka komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan yang mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien.
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan materi tadi, yuk cari tahu proses perencanaan dan pengadaan sarpra di sekolah ini. Menurut observasi yang kami lakukan, ada 6 poin penting perencanaan sarana dan prasarana di sekolah ini. Detailnya yaitu, yang pertama tentu ada yang namanya rapat untuk perencanaan RKT dan RKS. Terus yang kedua, di setiap ada rapat itu biasanya sekolah itu menyediakan berita acara dan daftar hadir itu sebagai bukti bahwa guru yang bersangkutan hadir. Dalam rapat tersebut tuh ada penyusunan RKT atau rencana kerja tahunan. Yang keempat, ada penyusunan RKS atau penyusunan rencana anggaran sekolah. Merujuk pada SPBI, ada 8 standar dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah. Standarnya dapat dilihat di samping. Di setiap standar tersebut akan ada 2-3 orang guru yang diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan dan menyelesaikan perencanaan dari standar tersebut. Hasil dari RKS tersebut akan dijabarkan dalam pelaksanaan rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha, yang kemudian selanjutnya rencana pembelanjaan ini akan dibiayai oleh dana BOS. Mekanisme pengadaan sarana dan prasarana SMA Negeri 9 Bulukumba, yakni pemesanan barang melalui aplikasi Siplak milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merujuk pada rencana pembelanjaan yang dijabarkan dalam RKT dan RKS, sehingga pengeluaran lembaga pendidikan sekolah yang dibiayai oleh dana BOS dapat diawasi oleh pemerintah. Sekolah ini sangat luas dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar. Ruang kelas di sekolah ini berjumlah 34 kelas dengan jumlah peserta didik di setiap kelas terdiri dari 28 hingga 32 siswa. Jumlah peserta didik pada tahun 2021 berdasarkan database yang kami dapatkan dari kelas 10 hingga kelas 12 sebanyak 895 siswa. Karena keunggulan yang dimiliki, sekolah ini berhasil menarik hati calon peserta didik baru. Semakin banyak calon yang mendaftar, maka memperbesar peluang terbentuknya pemuda-pemudi cerdas dan berprestasi yang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah unggul yang lainnya. Apa saja yang kalian lakukan selama proses observasi? Pertama, meninjau setiap sudut sekolah dengan mata kami. Membuat video pendek, Berbincang-bincang dengan kepala sekolah, guru, dan staf lainnya yang sangat terbuka terhadap kami, memberikan pendapatnya mengenai pertanyaan yang kami ajukan. Dan itu membuat kami senang sekali. Bagaimana perasaan kalian saat melakukan observasi? Perasaan kami saat melakukan observasi, kami merasa sedikit gugup pada hari pertama karena baru pertama kali melakukan observasi langsung ke sekolah. Namun selama beberapa hari kami melakukan observasi, kami mulai merasa terbiasa dan nyaman karena staf-staf dalam sekolah tersebut memberikan pelayanan yang baik. Kami berbincang-bincang dan mereka memberikan jawaban-jawaban yang sangat terbuka dan sangat memuaskan. Perasaannya itu senang karena kita tuh dapat pelajaran dan pengalaman yang lebih banyak lagi. Mereka juga memberikan banyak sekali pendapat dan masukan mereka untuk kami yang masih belajar. Perjalanan observasi yang melelahkan tapi menyenangkan, di mana kita mendapat pengalaman baru dan ilmu baru tentunya terkait sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Pengalaman apa yang kalian dapatkan selama observasi? Pengalaman yang kami dapat selama observasi yaitu kami dapat mengetahui bagaimana sistem lembaga pendidikan dari sekolah atas dan proses pengadaan sarana prasarana pendidikannya, serta kami mengetahui bagaimana cara membuat flyer peserta didik baru. Yang utamanya itu kita pertama kali ke sekolah, terus observasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan lainnya, jadi betul-betul menguji mental kita. Saya bisa melihat langsung sekolah SMA Negeri 9 Bulukumba, di mana sebelumnya saya hanya tahu namanya, tidak dengan sekolahnya. Bahkan saya bisa berkeliling dan melihat langsung sekitar halaman sekolah, dan tentunya disambut oleh para guru yang ceria dan ramah-ramah. Adapun saran kami kepada lembaga pendidikan ini yaitu lembaga pendidikan ini sudah lebih berkembang dibandingkan dengan tahun-tahun lalu.
Selama pandemi menyerang dan sekolah diliburkan, pihak sekolah berusaha memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di UPT SMA Negeri 9 Bulukumba. Namun, dari hasil observasi kami, ada beberapa masukan yang dapat dijadikan pertimbangan, yakni 1. Masih ada beberapa objek, sarana dan prasarana pendidikan yang masih digunakan padahal kondisinya sudah rusak, meskipun masih tergolong ringan dan sedang. Contohnya seperti pintu laboratorium biologi dan beberapa kursi dan meja yang perlu mendapat perbaikan. 2. Terdapat beberapa ruangan sarana dan prasarana seperti ruang kelas laboratorium, ruang guru, toilet, UKS, tempat ibadah, ruang pimpinan, ruang OSIS, ruang kesenian, perpustakaan, parkiran, dan taman yang tidak mempunyai kode inventarisasi, sedangkan lembaga pendidikan telah terakreditasi A. Itulah sedikit video singkat mengenai proses pelaksanaan Service Learning Sarpra kunjungan SMA Negeri 9 Bulukumba. Berkunjung ke sekolah ini merupakan satu pengalaman dan pelajaran yang luar biasa untuk kami. Senang sekali bisa bertemu orang-orang baik di sini yang mau berbagi pengetahuannya kepada kami. Hangat sekali suasananya karena semua guru dan stafnya begitu ramah kepada kami. We are not alone. We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone. We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. Oke guys, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Akhir kata, jangan lupa like, subscribe, comment, and share our video. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.